That's why yang gue bilang bisa jadi ini kan udah banyak kejadian kayak gini kita nggak pernah tahu tapi nggak speak up. Betul. Kebetulan nih ada Juan yang berani speak up. Betul. Nah ini kan sebenarnya yang diharapin terhadap industri itu sendiri kan yang ada di lingkungannya. Lo harus speak up lah. Ya betul. Jadi momen speak up. Tapi kan lu speak up juga lu dalam posisi rentan sebenarnya kayak kalau lu speak up terus job lu hilang nggak gitu kan. Sekarang gue mau nanya nih, dengan adanya asosiasi ini, menurut lo akhirnya ada pengeluaran terhadap ini, efektif nggak sih Nes di industri kita yang sekarang ini dengan asosiasi dan segala macam itu? Beda sih di Indonesia kan asosiasi bukan sesuatu yang sesolid misalnya kayak di Hollywood gitu. Artinya sutradara dan produser yang berada di luar asosiasi juga banyak gitu. Jadi asosiasi itu kan sebenarnya punya bargaining power secara politis ke pemerintah dan memanfaatkan itu untuk kepentingan yang menurut kita kepentingan bersama untuk lobby ke pemerintah, untuk komunikasi satu suara ke publik. Oke, stance kita, sikap kita seperti ini menyikapi sebuah isu. Tapi in real life di dalam day to day-nya, kalau misalnya kita bicara job, ya masih bisa aja misalnya kalau asosiasi bilang, kita misalnya secara asosiasi kita mengeluarkan seseorang dari asosiasi misalnya, tapi kan job mah banyak aja yang datang dan orang juga misalnya dibilang oke, kalau misalnya ada seorang sutradara yang punya rekam jejak buruk, harusnya kru nggak mau dong kerja sama dia. Ya kan masalahnya orang juga butuh duit, itu butuh dia. dibayar, butuh makan gitu. Tapi itu tidak menjadikan ini semua sia-sia juga menurut gue man nah gitu. Itu gue pengen tanya, apakah ini akan jadi sia-sia? Enggak sama sekali. Apalagi kita ngomong efek jerah dan segala macam. Pelan-pelan, butuh waktu lah, butuh waktu. Kayak misalnya gini, kejadian di salah satu produksi gue lagi produce series, ada kru anak makeup gitu, difoto loh ya. Itu pelecehan atau maksudnya kan itu kan lo difoto tanpa izin gitu. Terus dia ngadu ke chiefnya ngadu ke gue, ya gue tegur karena menurut gue salah satu kru difoto-foto gitu. Dia kan nggak nyaman lagi kerja di foto-foto gitu. Apaan sih lu lebay banget orang difoto doang, tapi nggak bisa. Sekarang lu foto orang nggak pakai izin, orang yang nggak nyaman ya lu udah salah gitu. Kejadian-kejadian seperti itu secara kumulatif menjadi momentum edukasi menurut gue. Lu nggak akan bisa berharap, oke, besok semuanya langsung sehat, produksi langsung bersih, steril dari hal-hal buruk. Tidak, tapi kan over time hal-hal kayak gini tuh jadi oke, sekarang udah mulai Bara kemarin Niles bikin production booklet, ada bookletnya gitu. Pelecehan itu ini, bullying itu ini gitu. Itu kan bagus banget gitu. Kemarin Gina juga bikin satu kayak signage board gitu. Kalau lo tidak nyaman mengalami perbuatan merasa dilecehkan, melikupi pokoknya ada breakdownnya detail. Silakan lapor ke ini. Jadi dulu mana ada kayak nggak ada sama gitu. Sekali nggak ada. Jadi butuh waktu lah. Tapi kita menuju ke arah yang benar menurut gue sekarang gitu. Karena menurut gue penting juga sih jangan sampai seorang tuh berasa aduh jangan-jangan gue dianggap cepu nih gitu. Terlepas dari itu kayaknya ini juga harus ada peran yang besar dari departemen yang membawahi film sih menurut gue. Departemen maksudnya Dikbud gitu. Di kementerian gitu maksud gue. Kan maksud gue kalau in terms of PPI gitu. Maksudnya ini penting loh, lo nggak bisa cuman ngerti nggak sih lo harus ada sesuatu yang lebih menguatkan lagi gitu menurut gua. Nggak bisa juga secara campaign edukasi diamplifikasi dan campaign edukasi gitu dong ya, karena ini kan bagian dari pekerjaan masif. mereka gitu. Nah itu kan kalau lo ngomong dalam campaign yang besar kayak gitu ada kementerian yang ada di atasnya, of course itu akan jadi PR buat mereka juga gitu menurut gua. Harusnya tapi ya perjalanannya panjang banget tuh. Ya kalau nggak dijalan-jalanin nggak bakal jalan. Iya mau nggak mau. Kayak gini sebenarnya sih mau nggak mau dari pelaku industrinya sendiri sih. Ya itu of course dari pelaku industri sendiri. Tapi kan in terms of regulasi dan segala macam dan ketentuan. Kalau udah sepakat kabarin ya. Kalau udah sepakat kabarin ya. Iya. Gue kadang-kadang suka agak sama dia. Gue udah liatin lo ngomong sendiri. Soalnya gue tuh jujur ya kayak agak-agak pesimis gitu. Maksudnya gue nggak tahu. Kalau gue ngelihatnya ya film ini masih lebih mending daripada TV. Nah, coba. Ya enggak, maksud gue di TV kan patokannya rating. Iya, betul. Misalnya ada orang yang ratingnya tinggi, mau dia melakukan kekerasan verbal, pelecehan verbal atau apa, pasti posisinya lebih susah diganti daripada film. Iya.
Bener kok itu. Salah satunya nih, gue kasus yang ini ya. Kasus yang mana? Yang barusan nih, yang kekerasan gitu kan. Kayak yang itu. Itu menurut gue karena yang ngepost itu adalah casting directornya Bapak Ernest. Kagak lah. Yang pertama ngeramein bukan gue loh. Bukan. Jadi kronologinya kasus itu. Tapi gue tahu dari Juan. Iya. Betul. Yang bikin kasus itu viral kan Juan Dini Lismita. Betul. Juan Dini itu casting director gue. Betul. Casting director gue meaning kalau gue bikin film dia casting sendiri. Tapi kan dia nggak bekerja hanya untuk gue. Tapi ketika dia mulai nge-post stories gue baca, wah kok gini? Hal yang pertama gue lakukan adalah gue tanya sama dia, si korban ngasih konsen nggak kalau kita ramein? Nah, gue nunggu itu dulu. Maksud gue, korbannya bikin statement dulu. Kalau dia bersedia, karena dia pasti akan keseret kan. Nah, kan maksud gue, korbannya siap rame nggak? Itu dulu gue tanya pertama. Ini si C ini siap rame nggak? Lu pastiin dia siap rame, gue siap bahas. Gue belum dapat kabar dari korban. Kita udah rame. Ada yang capture IG story-nya Juan, Gunrok. Si Gunrok yang Gunrok. Yang pertama bikin viral Gunrok. Gunrok capture satu-satu IG story-nya Juan ditaruh di Twitter. Viral dari situ. Ketika itu pun gue masih tweet, gue bilang posisi gue tunggu konfirmasi statement dari korban dulu. Kalau korban belum bicara, gue nggak akan ngomong gitu. Maksud gue bukan karena lu nya, karena Juannya itu kan maksudnya gini. Tapi orang nggak mengasosiasikan Juan sama gue lagi, karena emang kisahnya gitu. Gue soalnya, maksudnya gue tuh ngebayangin ya casting director lain, kalau misalkan anak buahnya mendapat perlakuan yang sama, apakah dia akan seberani itu? Ini Juannya bukan elunya ya? Tapi nggak sama sih. Maksudnya karena dia sering sama gue terus jadi lebih berani bersuara bukan, gitu enggak sih? Karena Juan sih, maksudnya emang dia mau belain anak buahnya. Kan gue nggak tahu kalau misalkan ada yang lain. Betul maksudnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi belum tentu mereka, ya udahlah biar aman aja lah, dia kan director. Betul. Karena Juannya cukup berani untuk vokal. Berani loh kalau menurut gue. Iya, betul. That's why yang gue bilang bisa jadi ini kan udah banyak kejadian kayak gini kita nggak pernah tahu tapi nggak speak up. Betul. Kebetulan nih ada Juan yang berani speak up. Betul. Nah ini kan sebenarnya yang diharapin terhadap industri itu sendiri kan yang ada di lingkungannya. Lo harus speak up lah. Iya betul. Jadi momen speak up. Tapi kan lu speak up juga lu dalam posisi rentan sebenarnya kayak kalau lu speak up terus job lu hilang nggak gitu kan. Nah itu kan yang banyak pemikiran yang terjadi kan. Kalau gue ngomong nih hilang nggak. Resikonya lumayan banyak gitu kan. Emang kalau mau ngomong, kalau mau speak up, ya mau speak up di sosmed terutama ya harus siap di blacklist. Nah itu betul kan. Betul. Bapak ini kan udah berapa kali ngalamin. Mau saya kasih lihat list televisi yang memblacklist saya. Aduh, Bapak ini kan udah berapa kali program. Oh ya gue tahu tuh ada tuh yang dikritik. Ini banyak banget kan, makanya ya itulah emang yang terjadi. Terutama kayak tadi Aris bilang kayak TV lah apa dengan power tiba-tiba akhirnya blacklist lah, mengapa yang itu akhirnya bikin orang akhirnya nggak berani speak up juga. Makanya kalau mau aman ya main aman aja. Main aman contohnya? Main aman ya jangan banyak kritik, jangan banyak komentar-komentar hal yang sekiranya membuat orang-orang dalam posisi tersinggung. Jadi gelisah. Cari aman aja, cari aman. Tapi mana seru. Tapi kan susah. Enggak, tapi itu pilihan hidup ya, Man. Maksud gua itu pilihan. Banyak public figure yang lebih memilih untuk bermain di jalur aman, buat gue itu pilihan karir sih, nggak bisa dijudge juga gitu. Karena orang banyak juga yang memperbandingkan jadinya. Maksudnya karena ada yang mulutnya rese gitu kayak gua, Panji gitu yang apa-apa dikomenin, tapi kan ada juga yang enggak nih. Jadi, Bang, ngomong dong, bersuara dong. Menurut gua nggak bisa juga sih. Maksudnya emang beda pilihan aja gitu. Nah, lu sendiri, Man? Apa tuh? Kenapa nggak tiba-tiba ke gua sendiri? Gue kalau lo mau ngomong main aman, gue di antara dua-duanya. Di antara aman dan sometimes gue juga kadang-kadang nggak bisa nahan. Betul. Ada beberapa hal yang gue. Tapi beban lu banyak. Tapi beban gue juga lumayan banyak. Kebayang gitu kan. sih. Kebayang. Apalagi perusahaan bro. Kalau perusahaan beda sih. Kayak gue kan perusahaan gue sendiri. Tapi maksudnya gue kan nggak punya afiliasi terhadap sebuah korporasi gitu. Jadi secara etika Lukman lebih berat lah bebannya dibanding gue. Iya. Kadang-kadang bini gue tuh ngingetin. Pas tiba-tiba gue nulis apa di IG story. Padahal bukan Twitter ya. Lu jangan nulis ini, nulis buat siapa? Kan nulis buat siapa-siapa yang pengen gue ngomongin aja. Bini gue udah tahu. Ini pasti. Itu salah orang nanggepinnya gimana. Sekarang menurut lo nih Tin. Dengan kejadian kayak gini nih. Lo ngelihatnya gimana gitu. As a personal deh.
Kalau gue sebagai pelaku industri, mau itu gue sebagai director, produser, pemain, atau apapun itu ya, yang kunci utamanya adalah respect sih. Ya, setuju. Waktu lu masuk ke dalam produksi, lu yang lu bawa minimal adalah respect. Value yang lu bawa adalah respect. Karena dari respect itu lu pasti akan maksimal untuk ngelakuin kerjaan lu. Lu akan mandang orang lain itu nggak lebih rendah. Betul. Karena lu respect sama produksinya, lu respect sama orangnya, lu respect sama karyanya, minimal itu dulu. Respect itu kan sesuatu yang lo nggak bisa dapet, it's gain, right? Itu sesuatu yang lo dapatkan, bukan sesuatu yang lo minta, tapi sesuatu yang harus muncul. Nah, menurut gue salah satu caranya supaya lo dapat respect ya lo kerja lebih keras dari orang lain gitu. Menurut gue kita akan lebih mudah respect kalau kita lihat dia berusaha dengan sangat serius gitu. Lo akan lebih bisa respect gitu. Katakanlah misalnya dia lebih baru. Iya, oke dia baru, dia bikin salah, tapi dia work hard banget untuk memperbaiki. Pasti kita respect. Yeah. Dibandingkan yang bikin salah, iya kayak tadi lo bilang, kasih pembelaan yang seringnya ngebela nyalahin departemen lain, nyalahin anak buah gitu. Itu nyalahin anak buah buat gue aneh sih. Lu komandannya nggak bisa nyalain anak buah gitu. Semuanya di lu bebannya gitu sih. Kayak gitu-gitu lah maksud gue. Respect itu juga sesuatu yang harus kita dapetin dengan cara, menurut gue salah satu cara paling pasti adalah ya lu harus kasih lihat kalau lu kerja keras banget gitu. Udah sebagai leader, kalau menurut kita ngomongin konteksnya lebih ke, kalau tadi kan gue bilang respect itu adalah lu di posisi apapun, lu anak lama atau yang baru, lu bawa value itu. Tapi kalau misalkan lu sebagai leader itu satu, dia akan dipandang kalau lu punya solusi sebenarnya. Karena problem akan selalu ada. Kayak misalkan contohnya gue bilang kan, ada yang itu setengah hari bro, yang hilang itu yang gue bilang tadi, itu setengah hari hilang. Mau nggak mau gue daripada gue maki-maki, mendingan solusinya adalah lu ulang. Lu pecat tim segala macam. Udah, gue kerjain yang ini, lu kerjain yang itu. Lu ambil adegan itu berarti kan lu cari solusi yang terbaik kan. Kayak misalkan gue, salah satu yang gue pernah bermasalah adalah art. Art waktu jadi gitu kan, kok gini? Kita mau take, lu kenapa lu pilih? Misalkan contohnya balon nih. Kenapa balonnya begini? Kan lu tahu color ininya, paletnya gimana. Lu cari dong, oh nggak ada waktu, terus budgetnya gini. Langsung gue suruh orang ini gue, asisten gue, lu cari di di itu ya. Dia cari di situ, langsung dapat, dikirim 30 menit. Ini bisa. Jadi lu jangan ngomong ke gua waktu, duit, harganya ini di bawah budget lu. Gue ketakutan, mau gua takut gua marahin gimana? Gue bilang gini, ini kan karya kita bareng ya. Ini cuma beda role doang. Peran gua adalah director, peran lu adalah art director. Jangan sampai waktu lu nonton atau gua nonton, lu nonton nih ya, kok art gua jangan sampai itu terjadi. Maksud gue gitu, gue kasih pemahaman kayak gitu. Nangis dia. Sedih. Karisma lu luar biasa. Iya bener ya. Gue aja mau nangis denger dia cerita. Enggak dong. Karena ya ekspektasi dia mungkin gue akan marah. Ya, mungkin, intinya solusi banyak lah di lokasi syuting. Tapi itu pilihan balik lagi. Lu mau marah, lu mau maki-maki depan orang, atau lu mau masalahnya akan selalu ada sih memang. Iya. Dan buat gue pelajarannya ya lu kalau di era seperti sekarang, ya kalau lu masih merasa lu punya tabiat buruk atau problematik ya siap-siap aja karena cukup satu orang yang bahas bisa rame gitu. Nah itu dia tuh poin gue juga itu satu orang doang lo itu yang bahas ya rame, bisa rame. Lu bahas di IG juga viralnya di Twitter, akhirnya nyebar kemana-mana gitu. Jadi ya lebih behave aja lah karena panjang urusannya nanti kalau bikin masalah gitu. Kurang-kurangin lah ya. Satu lagi. Tadi gue baru keingetan, ada nggak sih di kontrak sebenarnya yang tercantum? Ada nggak sih kalau misalkan ada pelanggaran kontrak terhadap director ya, dari produser ke director, misalkan dari PH ke director, yang misalkan not that I know of sih, belum setahu gue belum sih. Kalau narkoba ada ya klausulnya? Sekarang tuh narkoba dan pelecehan. Pelecehan udah ada. Kekerasan belum ada ya? Kekerasan yang bentuk kayak gitu tuh belum terlalu jelas. Iya, pelan-pelan lah. On the way lah, pelan-pelan kita rapiin semuanya. Semuanya kan gitu tuh, kayak pelecehan kan karena memang akhirnya ada yang speak up. Iya, itu harus ada trigger dari peristiwa dan harus ada yang ngomong biar rame. Betul, oke, kalau gitu. Thank you banget Ernest, udah mau jauh-jauh datang ke sini. Dari mana tadi?
dari Bangka. Apa sih? Enggak jauh. Aduh. Maaf ya, temen gue nih gitu. Sekarang gue suka bapak-bapak gue keluar deh. Ya kan? Ngomong bercanda bapak-bapak kenapa nggak ada bercanda ibu-ibu? Iya bener juga. Bingung juga gue. Ada kita bahas jokes ya. Tapi nggak ada mom jokes ya. Nggak penting banget. Ya udah kalau gitu. Thank you banget semuanya udah nonton. Sampai ketemu di ML Talks berikutnya. Bye.